Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin. Di sini saya akan membuat autentikasi menggunakan Laravel Breeze dan juga membuat template landing page dan template admin. Langkah yang pertama kita lakukan di sini adalah kita membuka Laragon, kemudian aktifkan Laragon. Kemudian pergi ke file manager dan di local disk C kita pilih folder Laragon dan buka folder www, kemudian klik kanan dan pilih show more option, kemudian open git bash share. Kemudian di sini kita akan membuat perintah untuk membuat Laravel, yaitu composer create project Laravel /Laravel, terus nama projectnya di sini saya akan kasih quiz. Enter. Kemudian kita tunggu proses downloadnya sampai selesai. Kalau sudah selesai terinstall, kita masuk ke dalam foldernya, yaitu cd, terus nama foldernya apa. Kemudian kita buka VS Code dengan cara tulis kode spasi titik. Langkah selanjutnya di sini kita buka file env, kemudian kita nyalakan yang sedang dikomentari ini semuanya. Kemudian ganti SQLite menjadi MySQL dan ubah DB database menjadi sama seperti nama project kita. Kemudian buka terminal. Dan untuk menginstal Laravel Breeze kita harus masuk di dokumentasinya dulu. Kita buka Microsoft Edge. Kemudian kita searching di sini Laravel Breeze. Kita pilih yang atas saja. Kemudian di sini ada cara untuk installation. Pertama, di sini kita copy yang ini, kemudian kita masukkan yang terminal dan klik kanan. Kemudian kita klik enter dan tunggu prosesnya hingga selesai. Jika sudah selesai, kita masuk ke dokumentasinya kembali, kemudian kita copy yang ini, kemudian kita paste di terminal. Jika ada muncul opsi seperti ini, kita pilih yang blade. Kemudian di sini kita pilih yes saja untuk Dharma dan pilih no. Kemudian kita tunggu prosesnya hingga selesai. Langkah selanjutnya kita akan membuat database dengan masukkan perintah php artisan migrate. Kemudian di sini ketik yes untuk proses pembuatan. Kemudian kita install npm-nya dulu. Nah, di sini saya punya sudah up to date. Itu artinya saya sudah mendownload untuk npm-nya. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini kita akan menjalankan servernya, yaitu php artisan serve.
Kemudian di sini tekan Ctrl, sambil tekan Ctrl lalu klik dan masuk di web browsernya. Dan di sini kita lihat sudah ada menu login sama register. Kita registrasi dulu akunnya biar bisa login. Kemudian kita masuk ke menu login dan kita masukkan Gmail sama password yang tadi kita sudah registrasi. Ya, dan di sini sudah bisa dilihat bahwa menu loginnya sudah berhasil. Kemudian kita pilih logout. Kemudian kita pergi ke Laragon, ke database, kemudian pilih open, dan kita pilih database kita, dan pilih user, kemudian pilih data. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kode yang kita buat sudah terenkripsi. Ini artinya fungsi hash sudah dijalankan. Fungsi hash ini dibuat agar sandi kita itu bisa terenkripsi supaya tidak ada hacker yang bisa dapat meretas password kita atau sulit untuk memecahkan password kita karena sudah terhash atau sudah terenkripsi. Langkah selanjutnya di sini saya akan menggantikan watermark yang ada di menu login, yaitu kita masuk ke folder application logo. Kemudian di sini kita hapus semuanya saja. Kemudian masukkan tag image dan kita akan mencari gambarnya. Di sini saya akan pakai gambar Papazola. Kita Ctrl C, kemudian masuk ke folder public. Kemudian kita paste di sini. Langkah selanjutnya di sini kita akan masukkan src-nya dengan masukkan aset, kemudian nama, fotonya, dan juga ekstensinya. Kemudian kita masuk ke project kita dan refresh. Kemudian kita masuk ke menu login. Nah, di sini sudah bisa dilihat bahwa fotonya sudah terganti, tapi agak besar. Kalau mau kecilkan, kita tambahkan atribut width di sini. Kemudian kita masukkan 100. Refresh. Oh, ternyata terlalu kecil. Kita ubah menjadi 150. Nah, mungkin ukuran ini kira-kira cukup. Langkah selanjutnya di sini saya akan membuat landing page, yaitu kita masuk ke web browser, kemudian kita cari website theme wagon dan kita pilih yang di atas. Nah, dan kita cari template landing page mana yang kita inginkan. Di sini misalnya saya pilih yang ini saja. Kemudian klik download. Kalau proses downloadnya sudah selesai, kita masuk ke file manager. Kemudian yang ini kita pindahkan, Ctrl X. Kemudian masuk ke folder Laragon dan masuk ke folder public. Kemudian kita paste di sini. Kemudian di sini klik kanan dan extract here. Kemudian kita pindahkan file-file yang ada di dalam folder ini ke folder public.
Langkah selanjutnya kita masuk ke Visual Studio Code dan kita cari di sini file yang namanya index.php. Kita pilih semuanya, kemudian Ctrl C, kemudian masuk ke file welcome.blade.php, kemudian kita paste semuanya di sini. Dan kita coba jalankan. Refresh. Nah, di sini untuk landing page-nya sudah selesai. Langkah selanjutnya yang akan saya buat yaitu akan mengganti get started menjadi menu login. Caranya di sini di atas sekali kita cari navbarnya yang bernama get started. Nah, kita ubah dengan login. Kemudian di href ini kita hapus dan kita masukkan blade URL dan masukkan login. Oh, di sini ada kesalahan, hapus dan tambahkan tutup kurung di sini. Oke, kemudian kita refresh. Nah, di sini sudah jadi ya teman-teman, sudah masuk. Bagaimana kalau kita tambahkan register lagi? Kita Alt Shift bawah, kemudian ganti yang ini menjadi register dan URL-nya juga register, tapi huruf kecil semua. Kita refresh ulang. Nah, ini sudah tampil, kita coba. Nah, di sini sudah jadi. Kemudian untuk langkah selanjutnya saya akan membuat dashboard admin. Caranya di sini yaitu kita masuk ke web browser, kemudian kita pergi ke Skydesk dan kita pilih yang ini, yang dari tema wallpaper. Kemudian tekan download dan tunggu prosesnya hingga selesai. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita pergi ke download, kemudian kita pindahkan folder ini ke folder public, kemudian kita buat folder baru yang namanya di sini misalnya template. Kemudian langkah selanjutnya kita paste folder yang tadi ke sini, kemudian kita ekstrak. Kalau sudah terekstrak, kita pindahkan semua file-file yang ada di folder ini, kemudian kita keluarkan dan paste di sini. Langkah selanjutnya, kita buat folder baru di view. Di sini kita klik kanan dan pilih yang new folder dan namakan di sini misalnya admin. Dan di sini kita klik kanan dan tambahkan file baru, yaitu saya akan namakan di sini dashboard.blade.php. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan masuk ke file template dan cari index.html dan copy semua yang ada di sini dan masukkan ke file dashboard yang tadi.
kemudian kita save dan kita masuk ke folder root dan buka web.php, dan di sini kita tambahkan admin.dashboard. Kemudian kita save dan kita coba tes jalankan projectnya. Oh, di sini coba Ctrl C, kemudian masukkan perintah php artisan serve. Kemudian klik Ctrl dan klik sambil tekan Ctrl dan login. Masukkan username dan password yang sudah tadi diregistrasi. Nah, di sini bisa dapat dilihat bahwa untuk dashboardnya sudah jadi, tapi di sini kita harus masukkan blade dulu dan panggil gambar-gambar atau JavaScript yang ada di folder template tadi. Ya, kita masukkan blade di sini. Lihat link-link yang ada di tag HTML. Tapi sebelum itu saya mau mengganti nama folder ini menjadi admin CSS. Kemudian kita masukkan blade-nya di sini. Buka kurung kurawal. Kemudian masukkan aset. Dan jangan lupa penutupnya. Jadi apa itu Blade? Blade adalah engine template bawaan Laravel yang dirancang untuk mempermudah pengelola tampilan di aplikasi Laravel. Blade juga memungkinkan kita untuk menggunakan sintaks yang sederhana dan ekspresif, memisahkan logika aplikasi dari presentasi. Dengan Blade, kita dapat menggunakan kontrol seperti loops dan conditional statement langsung dalam file tampilan tanpa perlu menulis kode PHP murni. Blade juga menyediakan fungsi bawaan seperti asset untuk membantu kita untuk mengelola URL file statis seperti CSS, JavaScript, dan juga gambar. Perlindungan Blade terhadap cross-site scripting atau bisa dikenal dengan SSS adalah serangan di mana penyerang menyisipkan skrip berbahaya, biasanya JavaScript, ke dalam aplikasi web kita yang kemudian dijalankan oleh browser pengguna. Dan cara Blade mencegah XSS ini adalah Blade secara otomatis melindungi aplikasi dari XSS dengan mengescape data yang ditampilkan dalam tampilan menggunakan sintaksis, yaitu buka kurung kurawal 2 kali dan tutup kurung kurawal 2 kali. Dan di sini kita masukkan Blade ke semua link URL. 3 jam kemudian. Kok bisa terus? Aku sudah kehabisan waktu. Kemudian kalau sudah selesai semuanya, kita jalankan lagi, yaitu PHP artisan serve. Sambil tekan Ctrl dan juga klik link yang di bawah ini. Kemudian kita login. Nah, dan ini adalah hasil dari dashboard admin yang sudah berhasil. Kita logout dan sudah berhasil. Mungkin itu saja video tutorial singkat dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan teman-teman bisa paham. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.